Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kasih kebaikan yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Saat ini kami kembali mau datang meresponi segala kasih anugerah tersebut dengan kami mau membenamkan diri kami kembali ke dalam anugerah Tuhan di dalam berita Injil. Karena kami tahu tanpa Injil, tanpa topangan Tuhan, tanpa anugerah Tuhan, maka kami tidak berdaya dan kami tidak sanggup berbuat apa-apa. Maka Tuhan biarlah di dalam waktu yang singkat ini, kami kembali boleh diingatkan akan kebenaran Tuhan, dan kami boleh kembali ditopang untuk hidup terus-menerus di dalam Engkau, dan biarlah pada akhirnya Tuhan, pakailah hidup kami menjadi saluran berkat bagi sekeliling kami. Hamba-Mu yang dipercaya menguraikan firman terbatas kata-katanya dan hikmatnya. Tapi biarlah di dalam anugerah Tuhan Engkau boleh memakai hamba-Mu menjadi saluran berkat bagi setiap jemaat di tempat ini. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Di nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami berserah diri. Amin. Amin. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, hari ini saya ingin mengajak setiap kita di dalam minggu Advent yang terakhir ini sebelum besok lusa, tepatnya hari Rabu kita akan merayakan Natal. Kita merenungkan satu tema yaitu Natal yang memberikan pengharapan. Bapak Ibu, saya percaya berbicara mengenai pengharapan bukan sebuah barang baru. Apalagi membicarakan terkait antara Natal dan pengharapan, ini juga bukan sebuah tema yang asing di telinga kita. Tapi pertanyaannya adalah kalau kita sudah sering kali tahu, kita sudah pernah mendengar, bahkan mungkin kita sudah berkali-kali merenungkan tema ini, kenapa sih perlu diangkat kembali? Saya kira percaya Bapak Ibu alasannya adalah karena kita tinggal di dalam dunia yang tidak memiliki pengharapan. Dunia yang tidak memiliki pengharapan dan dunia yang tidak bisa memberikan pengharapan. Sebagaimana kita tahu ajaran Alkitab memberitahu kita bahwa dunia ini sudah jatuh di dalam dosa. Sehingga dunia yang sudah jatuh dalam dosa dirusak oleh dosa. Bagaimana mungkin kita bisa hidup mendapatkan pengharapan? Apalagi ketika kita mau berkomitmen hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Demikian juga kita tahu bahwa bukan cuma sekedar dunia ini sudah jatuh. Secara sistem dunia ini sudah rusak. Tetapi kita juga tinggal di antara orang-orang berdosa. Yang jelas kecenderungan hatinya adalah melakukan pelanggaran dan perbuatan dosa di hadapan Tuhan. Tetapi bukan cuma sekedar kita tinggal di dalam dunia yang rusak. Bukan cuma tinggal di dalam orang-orang di sekeliling kita yang berdosa. Bahkan kita pun mengakui kita sendiri bergumul dengan dosa. Sehingga kalau situasinya seperti ini, pertanyaannya bagaimana kita bisa yakin bahwa kita bisa hidup dengan baik. Bagaimana kalau kita tinggal di dalam situasi seperti ini, kita mau berharap bahwa kondisi tetap baik-baik saja. Saya ingin percaya itu adalah mimpi yang kosong, mimpi belaka. Nah, Bapak Ibu, satu kali saya diundang pelayanan di satu daerah di luar pulau, yang untuk mencapai kota tersebut, satu-satunya penerbangan menggunakan satu maskapai yang janjinya itu pasti terlambat. Nggak perlu disebut, oke? Walaupun kita tahu depannya L, belakangnya N, ya nggak usah disebut lebih lanjut lagi, gitu ya. Maka ketika saya berangkat, sudah sampai, sudah pelayanan, lalu waktunya pulang. Satu-satunya maskapai itu. Maka diantar oleh majelis gereja, lalu berkata, Pak, pulang naik maskapai apa? Ini pertanyaan bodoh Bapak Ibu ya. Gitu. Karena cuma satu-satunya maskapai yang ada itu. Gitu. Saya bilang, oh naik ini ya Pak. Oh, wah kalau gitu masih 3 jam dari waktu boardingnya. Itu belum termasuk delay-nya. Bisa lebih lama. Kita ngopi dulu ya Pak. Saya bilang, enggak usah Pak. Saya ada kerjaan, taruh aja saya di bandara. Saya akan kerja di sana. Tapi lama loh Pak. 3 jam itu masih on schedule. Belum termasuk janjinya itu. Yang selalu terlambat begitu ya. Saya katakan enggak apa-apa Pak. Akhirnya saya drop di bandara 3 jam sebelum waktu boarding. Saya ke meja counter, saya cetak boarding pass saya. Pada waktu itu zaman belum secanggih sekarang ada barcode jadi harus cetak begitu ya. Saya masih tanya pada petugasnya. On schedule Mbak? Jawab,
on schedule. Dalam hati saya, janji kosong ini ya. Saya masuk ke ruang tunggu, saya kerja di sana. Dan singkat cerita Bapak Ibu, di waktu di mana tulisan di tiket to boarding, ada pengumuman. Penumpang pesawat nomor seri sekian menuju ke Surabaya. Saya yakin kalimat berikutnya adalah begini. Penerbangan Anda diundur atau ditunda. Saya kok yakin itu beritanya. Tapi betapa terkejutnya ketika beritanya adalah silakan naik ke pesawat. Dan Bapak Ibu tahu apa? Semua orang gak ada yang buru-buru masuk. Semua masih duduk dengan tenang, termasuk saya, masih buka komputer, dan masih diam menunggu pengumuman kedua dalam bahasa Inggris. Sambil mengeluarkan tiket saya. Ini benar atau enggak gitu ya. Dan setelah diumumkan benar pesawat, belum semuanya langsung berjalan. Masih tolah-toleh. Lalu kemudian saling melihat satu sama lain, orang di depan saya tanya, Mas, Surabaya ya? Iya. Naik pesawat ini ya? Iya. Benar ini panggilan kita? Rasanya begitu ya. Lalu kami sama-sama berangkat, masih nggak mau masuk. Kami tanya, ini benar penerbangan kami? Petugasnya, betul silakan masuk. Maka semua orang tuh Bapak Ibu ya, dengan wajah yang bingung. Kok bisa-bisanya? Dia tidak tepat janji kali ini. Tapi saya tidak terkecoh Bapak Ibu. Saya khawatir ini pesawat rasa angkot. Jadi masuk, memang dimasukkan lebih cepat di pesawat, tapi ngetem jangan-jangan gitu ya. Maka saya nggak langsung matikan handphone saya masih tunggu. Tapi setelah semua penumpang ada di pesawat, pesawatnya mundur, masuk ke landasan pacu dan akan menunggu antrian untuk terbang Bapak Ibu. Saya cepat-cepat WA keluarga saya, kasih kabar, sudah boarding, sudah duduk di pesawat, sudah close door, sudah jalan mundur, sebentar lagi mau terbang. Enter. Dan kemudian istri saya membaca notes tersebut, cukup kaget, dikatakan, puji Tuhan, kok dengarin tepat waktu. Bapak Ibu, bukankah pengalaman itu menggambarkan, itulah harusnya kita di dalam dunia ini. Ketika mengalami hal yang baik, harusnya kita kaget. Harusnya kita terkejut. Kenapa? Dunia ini rusak. Tinggal di tengah komunitas yang rusak. Kita pun rusak. Mungkin enggak sih kita senantiasa setiap kali mau terbang berharap dia selalu on schedule? Jelas jawabannya adalah mungkin dalam situasi seperti kita berharap kadang-kadang masih bisa lah Pak. Betul. Tapi dunia ini rusak jauh lebih kompleks daripada penerbangan tersebut. Bagaimana kita masih mempunyai pengharapan. Nah hari ini Bapak Ibu dan rekan-rekanku, bagaimana berita Natal itu kembali menguatkan kita menjalani Natal ini. Termasuk menyongsong tahun baru 2025 dengan satu hal yang pasti, pajak naik. Saya nggak tahu seramai apa di sini, tapi di kantor tuh sudah ramai sekali, gitu ya. Sudah siap naik dari 11 ke 12, begitu. Kita nggak tahu bagaimana masa depan. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa punya pengharapan. Tapi lebih jauh daripada itu Bapak Ibu, saya percaya kita semua punya pergumulan, kita semua punya tantangan. Bahkan mungkin ada di antara kita saat ini adalah orang-orang yang bergumul dan berkata, Tuhan saya sudah berdoa ini. Saya sudah mendoakan pergumulan saya sudah berkali-kali bertahun-tahun dan saya belum melihat akan jawabannya. Bagaimana mungkin saya bisa menatap tahun depan, bahwa tahun depan bisa lebih baik lagi. Kalau pergumulan itu adalah pergumulan setiap kita, hari ini firman Tuhan ingin memberikan kita kembali pengharapan tersebut. Saya mengundang setiap kita membaca teks firman Tuhan yang terambil dari Lukas. Pasal yang kedua, ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-20. Lukas 2 ayat 8 hingga ayat yang ke-20, silakan kita membuka Alkitab kita masing-masing, baik Alkitab cetak maupun Alkitab elektronik kita. Teks firman Tuhan yang sudah sangat terkenal, namun sayangnya hanya dibacakan setahun beberapa kali di momen Natal biasanya. Lukas 2, 8, 20. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud.
inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan. Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkataan itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Bapak Ibu, kenapa teks ini bisa kemudian menjadi sebuah berita pengharapan secara khusus juga bagi setiap kita. Bapak Ibu, pertama-tama kita perlu sadar teks ini bukan teks untuk kita. Jangan cepat-cepat kalau baca Alkitab jadi orang Kristen yang narsis. Semua dipikir adalah untuk kita, untuk kita. Kita perlu sadar bahwa teks ini berbicara berita Natal pertama-tama bukan ditujukan kepada kita. Orang modern di zaman modern. Berita Natal ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada para gembala. Siapa sih gembala tersebut? Saya kok yakin kisah ini tentang latar belakang gembala kita pernah dengar. Gembala ini bukan cuma sekedar pekerjaan. Tapi gembala itu sebenarnya lebih merujuk kepada identitas. Seseorang yang dianggap tidak layak. Seseorang yang dianggap direndahkan. Seseorang yang dianggap sebagai masyarakat kelas kedua. Itu gembala. Beberapa penafsir menuliskan bahwa gembala itu statusnya, identitasnya itu cuma lebih tinggi sedikit dibandingkan orang kusta. Orang kusta, orang yang berpenyakit, tetapi lebih dari itu adalah orang yang dianggap dikutuk oleh Tuhan. Yang di luar, tinggalnya di luar daripada lingkungan orang Israel. Yang untuk masuk mereka harus membungkus sekujur tubuhnya dan berteriak, najis, najis. Ini orang kusta. Orang yang dibuang, orang yang gak dipandang. Gembala itu lebih naik sedikit lah dibandingkan orang kusta. Tapi tetap saja mereka diremehkan. Dan ini bukan cuma berlaku bagi gembala-gembala upahan. Ada orang berpikir bahwa itu gembala upahan tuh. Orang yang rendahan, gak bisa hidup apa-apa, mau tidak mau akhirnya bekerja sebagai budak untuk menggembalakan. Sebenarnya tidak juga. Karena kalau kita memperhatikan kisah di dalam perjanjian lama, seorang hakim, nabi Tuhan, Samuel, yang bukan Sugiarto, gitu ya. Dan bukan Samuel satu lagi, siapa di sini? Samuel Nikolas, Samuel yang bukan Sugiarto dan Nikolas, Samuel yang lain itu. Ketika diminta untuk kemudian mengurapi raja yang baru dan datang pada keluarga Isai. Dan Isai diminta keluarkan semua stok anakmu. Dikeluarkan satu demi satu. Ketika Samuel melihat dan berpikir, wah ini cocok nih menggantikan Saul. Ternyata bukan. Sampai akhir, lalu kemudian Samuel masih tanya ada stok lain. Dan perhatikan ayahnya pun berkata ada satu sih. Tapi saya kok bisa membaca dalam bahasa kita sekarang, mungkin Isa akan berkata, yakin mau si dia. Kenapa? Kecil. Mukanya merah-merah. Dan kerjaannya gembala. Nggak dihitung tuh. Anak lu padahal, bukan orang luar. Tapi karena gembala, menandakan bahwa dia bukan orang yang bisa dipercaya. Tetapi kalau kita perhatikan, Natal pertama justru ditujukan bagi mereka. Dan bagaimana cara Tuhan memberitahu akan hal tersebut. Mari kita memperhatikan catatan di dalam Lukas 2 ayat 11 sampai 12 ini. Hari ini telah lahir bagimu. Alkitab memberitahu bahwa Allah itu berkali-kali datang visitasi ke dunia di dalam teofaninya. Di dalam penampakannya yang ajaib dan luar biasa. Tapi dia tidak tinggal dan dia tidak lahir menjadi manusia. Tapi kali ini beritanya berbeda.
Karena Allah itu penguasa langit, di mana nanti malaikat memuji Tuhan, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Allah yang maha tinggi itu di mana sekarang? Dia lahir di bumi. Dia bukan cuma di surga, tetapi sekarang dia hadir. Bahasa teknisnya dia bukan cuma transenden, tapi sekarang dia imanen. Dia dekat, dia ada di bumi. Tapi nggak cukup Bapak Ibu dituliskan cuman lahir bagimu. Di mana? Di kota Daud. Di Bethlehem. Di tempat di mana dekat dengan para gembala tersebut. Sehingga nggak heran ketika malaikat menjumpai para gembala itu dimungkinkan tuh datang menjumpai bayi Yesus tersebut. Perhatikan, Yesus bukan memilih tempat lain. Yesus lahir di Bethlehem. Bukan cuma di surga, perhatikan cara penurunannya ya. Bukan cuma di surga, tapi sekarang di bumi. Dari seluruh bumi, dia nggak pilih itu Jakarta Utara. Kenapa? Kejauhan dari para gembala. Nggak nyampe-nyampe tuh para gembala. Kalau Yesus lahirnya di Jakarta Utara, para gembala datang disalib sama orang Majus dulu kali. Di Bethlehem. Tapi nggak cukup di Bethlehem. Dituliskan apa? Kamu akan menjumpainya dibungkus lampin, terbaring di dalam palungan. Banyak orang berpikir Yesus ditaruh di palungan. Tanda penolakan manusia. Nggak ada tempat. Satu-satunya yang ada cuma palungan. Ya udahlah pakai aja apa yang ada. Di satu sisi saya bisa memahami maksud dari tafsiran seperti ini. Saya setuju bahwa memang Allah yang menjadi manusia sejak dari awal dia sudah ditolak. Tapi Bapak Ibu kalau kita cuma mengikuti tafsiran ini, terkesannya seolah Yesus sih nggak mau. Tapi apa boleh buat? Adanya cuma itu. Ya udahlah, terima aja. Saya percaya ini bukan kebetulan. Saya percaya ini bukan cuma sekedar gambaran penolakan manusia. Kalau tanya, Yesus tahu nggak sih bahwa dia ketika nanti berinkarnasi lahir, dia akan ditaruh di palungan, tempat makan ternak. Saya jawab, Yesus tahu. Dan Yesus yang tahu, Yesus berkata, itulah yang memang tempat yang aku pilih. Kenapa? Karena berita Natal, pertama-tama untuk gembala. Yang memang terbiasa dengan kambing domba. Yang memang terbiasa dengan ternak. Sehingga ketika dikatakan bahwa raja itu, bayi itu, Allah yang berinkarnasi itu ada di palungan bagi gembala. Itu mah sehari-hari saya tahu itu. Itu sesuatu yang dekat dengan mereka. Saya nggak bisa bayangkan kalau Yesus memilih bukan lahir di palungan tapi di rumah biasa. Saya yakin sekali lagi dengan background gembala adalah orang yang dibuang. Itu akan menjadi sebuah hal yang asing untuk mereka datang dan menjumpai bayi Allah yang berinkarnasi itu. Tapi ketika Allah itu memilih lahir di palungan, ditaruh di sana. Gembala tahu bahwa ini dekat dengan saya. Bukan sekedar geografis, tetapi Allah memang dekat. Dia ada di palungan. Sesuatu hal yang selama ini ada dan selama ini menjadi bagian dalam kehidupan gembala. Sehingga seolah-olah ketika Allah memilih lahir di dalam palungan. Tuhan mau berkata begini para gembala. Orang bisa jadi gak melihat engkau. Orang bisa jadi membuang engkau. Orang bisa jadi memandang engkau tidak punya pengharapan. Tapi aku mau beritahu, ketika Allah datang ke dalam dunia, siapa yang dicari pertama? Mereka yang paling jauh. Mereka yang paling dibuang. Mereka yang mungkin berpikir saya tidak lagi punya pengharapan ini, status saya dan saya harus menerima semua situasi ini. Saya nggak tahu masa depan saya, tapi Allah datang dan berkata, aku datang untukmu. Untuk apa? Memberikan engkau pengharapan. Allah datang untuk para gembala. Dia datang memberitahu, aku tahu engkau dan aku datang personal kepada engkau, bagi engkau, maka di dalam palungan. Tapi yang menarik kalau kita memperhatikan Injil Lukas, bukan cuman motif ini terjadi di awal Injil Lukas.
Kalau kita membaca di dalam Lukas pasal yang ke-23, saya lompat langsung di akhir dari Injil Lukas. Maka di sana diceritakan Yesus yang disalib. Sekali lagi saya mau bertanya, kenapa sih Yesus disalib? Saya yakin sekali lagi tafsiran populer. Yesus disalib sebagai tanda pemberontakan manusia, menyalibkan Allah tersebut. Salib tanda penolakan, ditolak di bumi, ditolak juga di langit, maka digantung. Itu adalah hukuman yang mengerikan. Saya setuju 100% dengan data-data tersebut. Tapi sekali lagi, salib bukan sekedar menggambarkan penolakan manusia. Yesus tahu nggak sih bahwa dia akan disalib? Saya percaya jawabannya tahu. Bukan cuma tahu. Yesus memilih disalib. Kau tanya kenapa? Sekali lagi, memang salib itu pada akhirnya ditujukan secara luas untuk kita. Tapi dalam Lukas 23, salib Yesus disalib sebenarnya untuk apa dan untuk siapa? Jawabannya adalah untuk orang berdosa yang disalib di sebelah dia. Orang berdosa yang tadinya bersama dengan dua penjahat tersebut, dia sama-sama mengolok-olok Yesus. Tapi di waktu-waktu terakhir dia sendiri mengatakan, kita ini layak disalib. Dari perkataan itu saya yakin dan percaya kita tahu, ini orang yang memang bejat, orang yang memang jahat. Segala hal yang jahat, coba pikirkan, mungkin kita bisa taruh identitas itu kepada si penjahat tersebut. Dia orang yang ketika dia disalib semua orang berkata, inilah keadilan Allah. Yes, orang ini layak dihukum. Adakah pengharapan? Secara manusia tidak. Karena dia sudah disalib. Dan sebentar lagi mati. Tapi bagi orang yang sebenarnya berdosa, di waktu-waktu akhir ketika dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku kalau engkau datang sebagai Raja. Bapak Ibu, ketika saya baca teks itu, saya coba imajinasi liar saya ya. Ini andai kata Yesus bisa lepas dari salib sebentar. Saya kok yakin Yesus itu akan bergaya seperti ini. Yes, yes. Kenapa? Untuk momen inilah aku datang. Untuk momen inilah, untuk waktu inilah aku memilih ada di atas salib. Untuk apa? Menjumpai pendosa ini. Yang tidak punya pengharapan, yang ditolak oleh manusia. Bahkan memang dia mengakui dia pantas dihukum oleh Allah. Dia tahu hidupnya tanpa pengharapan. Tapi untuk momen inilah Yesus datang. Dan Yesus berkata, bukan nanti, hari ini. Bukan kamu ada jauh di sana. Tapi engkau bersama-sama dengan aku. Di Firdaus. Kalau saya ubah di dalam kalimat modern mungkin penjatuh berkata, Yesus, untuk pendosa besar seperti aku, ada apa pengharapan? Dan Yesus menjawab dengan jelas, ada pengharapan untukmu. Sehingga ketika teks itu diberikan bagi kita hari ini, itulah berita yang juga Allah mau sampaikan. Bukan lagi bagi para gembala, bukan lagi bagi orang yang disalibkan itu, tapi bagi setiap kita. Kalau hari ini kita berdoa dan berkata, Tuhan, tidak ada orang paham pergumulan saya. Tidak ada orang tahu apa yang saya rasakan di dalam hati saya. Betapa hancurnya saya ini. Firman Tuhan mau berkata, Tuhan tahu. Karena kita semisal gembala yang dibuang, yang terpinggir, yang tidak diperhatikan. Tapi bukankah Yesus datang? Dia mencari, dia menjumpai di kita di titik tersebut. Dia bukan menjumpai di tempat lain. Dia bukan mengundang kita, datanglah ke gereja baru engkau akan dapat pengharapan Tuhan. Tapi Tuhan yang menjumpai kita di titik-titik kehancuran hidup kita. Dan ketika kita berdosa, kita selalu jatuh, bangun, bahkan lebih banyak jatuhnya ketimbang bangunnya, kita menikmati dosa-dosa kita. Dan kita bertanya, Tuhan, tahun depan aku tidak berani berjanji, aku bisa lebih baik lagi. Hidupku ya beginilah.
Aku bahkan sudah tidak berani berharap aku bisa tidak menjadi pribadi yang lebih baik. Sulit dan susah. Tapi Tuhan mau berkata, di dalam kejatuhan kita, Tuhan menjumpai. Tuhan mengulurkan tangan. Tuhan menawarkan pengharapan. Dan berkata, di dalam Dia ada kemenangan demi kemenangan. Ini pengharapan yang ditujukan bagi kita hari ini. Seorang rekan saya, seorang pendeta jemaat, satu kali menceritakan pengalaman ini kepada saya. Dia punya banyak pengalaman yang unik. Tapi ini salah satu pengalaman yang diceritakan yang saya sangat terkesan sekali. Kenapa? Karena dia punya satu orang yang menjumpai dia di akhir ibadah, bukan jemaatnya. Tapi orang tersebut berkata, ini ibu-ibu berkata, Pak, saya datang, saya sering dengar khotbah Bapak, saya banyak ikut acara-acara Bapak, saya mau pamit. Oh, ibu mau kemana? Saya mau bunuh diri. Ini aneh ya, ada orang mau bunuh diri pamitan. Dia kata, jangan bunuh diri, cerita pergumulan. Tapi pendeta itu melihat dari wajahnya, dia tahu, ibu ini bukan cuma sekedar berkelakar. Dia sudah fix memutuskan bunuh diri. Dia seorang istri yang mengalami KDRT. Suaminya judi, hutang banyak, ditinggal kabur. Kadang-kadang pulang untuk ngambil barang lagi, dipukulin istri, dipukulin anak-anaknya. Seistrinya hidup dikejar-kejar oleh para rentenir, menagih hutang yang tidak pernah satu sen pun dipakai dan dinikmati dia. Keluarganya tidak ada yang memperhatikan dan tidak ada pertolongan. Di lingkungannya dia dicibir sebagai dianggap sebagai orang yang bermasalah. Maka dia fix, dia memutuskan dia mau bunuh diri. Tapi mengejutkan Bapak Ibu, karena ini bukan jemaat, pendeta tersebut juga hanya bisa memberikan pertolongan sesaat. Bertahun-tahun kemudian pendeta ini khotbah di kota yang lain, lalu kemudian di akhir ibadah salaman dengan jemaat, lalu muncullah seorang ibu, wajahnya itu berbinar-binar ceria sekali. Lalu tanya, Pak Pendeta, masih ingat saya? Jelas jawaban pendeta yang jujur adalah, mohon maaf, semua muka jemaat sama. Anda siapa? Bapak masa lupa sama saya? Saya nih lupa, yang dulu pamitan mau bunuh diri. Lalu rekan saya menjawab, oh kalau itu saya tidak akan lupa. Kenapa? Seumur hidup semua jemaat yang pernah saya layani dan yang memutuskan bunuh diri nggak ada yang pamitan. Ibu satu-satu yang pamitan. Begitu. Lalu kalau mau ditanya dengan bahasa yang sederhana, kok masih di sini Bu? Gagal ya? Dan wajahnya kok berbinar-binar? Turun dari surga ya? Lalu ibu itu mengambil waktu, mengajak pendeta yang bicara. Ketika berbicara, ibu itu mengatakan wajahnya sangat cerah, ceria. Dia mulai berkaca-kaca dan menangis. Pak Pendeta tahu, setelah pertemuan kita, beberapa hari berikutnya saya sudah putuskan, saya mau bunuh diri. Saya antar anak saya sekolah. Sepulang sekolah nanti saya akan bunuh diri dengan anak saya dengan meminum obat serangga. Tapi karena rumah saya itu Pak tidak punya pintu, saya kalau ketahuan, saya nggak jadi mati, saya lebih susah. Maka saya putuskan saya nggak boleh bunuh diri di rumah. Saya jalan keluar jauh dari daerah saya. Saya lihat ada satu losmen yang harganya murah sekali untuk semalam. Maka saya beranikan diri masuk ke sana. Saya datang ke depan resepsionisnya, saya mau check in, mau masuk. Supaya nanti siang ketika pulang sekolah saya bawa anak-anak saya kunci kamar, kami semua akan minum obat serangga dan kami akan mati. Tapi siapa pernah nyangka ketika saya sedang sebutkan nama saya kepada resepsionis, orang di sebelah saya itu tiba-tiba menyapa saya. Dan ketika saya lihat, saya kaget. Itu teman SD saya yang sudah tidak bertemu 20 tahun lebih. Dia tanya, kamu ngapain di sini? Saya tanya balik, kamu juga ngapain di sini? Orang itu menjawab, loh ini losmen saya. Kamu ngapain di sini? Singkat cerita, ibu itu akhirnya bercerita pergumulannya sambil menangis. Lalu pemilik losmen itu berkata, jangan akhiri hidup. Tapi saya sudah tahu saya harus minta pertolongan kepada siapa? Kepada saya.
Saya nggak tahu bagaimana saya bisa hidup, saya dikejar-kejar terus sama pemilik hutang. Kamu kerja aja sama saya. Kebetulan saya sedang cari satu orang pegawai. Kamu kerja sama saya, tinggal di mes pegawai. Tapi saya punya anak, bawa anakmu, banyak juga yang seperti itu. Tinggal kerja sama saya. Maka ketika saya diantar oleh beberapa rekan pegawai, datang ke kamar kos tersebut. Masuk di sana. Lebih baik kamar kosnya daripada rumah saya. Ketika saya diam di sana, sendirian. Di waktu itulah saya sungguh-sungguh merasa, Tuhan hadir. Dan Tuhan itu kemudian menyapa saya. Ada suara yang berkata, kok bisa-bisanya ya? 20 tahun tidak ketemu, pas saya mau mengakhiri hidup, presentasinya kecil kan ketemu kan? Kok bisa ketemu? Dan kok bisa dia memberikan pertolongan itu? Ketika dia bergumul dan bertanya sambil menangis, suara itu berkata dalam hati, ini bukan kebetulan. Ini adalah tanda Tuhan masih berkata, bagi manusia engkau gak melihat pengharapan. Tapi Tuhan memberikan pengharapan. Dan Bapak Ibu kalau kita tanya lebih lanjut, bagaimana cara Tuhan itu memberikan pengharapan. Bapak Ibu maka dalam bagian ini kita melihat, saya mengajak kita baca Lukas pasal 2 ayat yang pertama. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Banyak orang membaca teks ini segera melompati, kenapa? Keterangan waktu, keterangan zaman. Saya setuju. Tapi sebenarnya dari keterangan waktu ini kita bisa belajar sesuatu hal yang menarik. Bapak Ibu, siapa itu Kaisar Agustus? Sedikit introduction tentang sejarah. Tentu kita mungkin jarang mendengar nama Kaisar Agustus. Tetapi kalau saya sebut Julius Caesar, saya kok yakin kita jauh lebih familiar Julius Caesar. Oh, Kaisar Agustus Julius Caesar? Bukan, masih jauh. Julius Caesar itu punya, dia menjadi kaisar, dia pemerintah Romawi yang berjaya pada waktu itu, negara adik kuasa pada waktu itu. Tapi dia mengalami kudeta dari senatnya. Dan seperti kita baca dalam sejarah, pada akhirnya dia terbunuh. Dan ketika terbunuh, biasalah, sebagaimana sejarah manusia secara klasik. Kalau ada keluarga dibunuh, pasti ada anggota yang gak terima, lalu balas dendam. Dan itu yang dikerjakan oleh ponakannya Octavianus, mengajak rekan sahabatnya Marcus Antonius balas dendam. Berhasil enggak? Singkat cerita berhasil. Kalau mau tahu lebih detail, baca sejarah ya. Singkat cerita berhasil. Maka sekarang penguasanya dua, yaitu Octavianus dan Marcus Antonius. Tapi Bapak Ibu, saya kok yakin sama seperti kita kenal peribahasa. Satu gunung itu nggak boleh ada dua harimau. Kelihatannya berlaku. Ketika pemerintahnya nggak tunggal, berdua, maka saling tuh. Lama-lama dari baik, lama-lama jadi tidak baik. Sampai akhirnya mereka berperang dan peperangan tersebut dimenangkan oleh Octavianus. Sehingga karena bukan lagi dua tapi satu, maka dia menjadi kaisar. Dan gelarnya diberikan nama Agustus. Lukas 2 ayat 1. Tapi orang ini orang yang belajar dari sejarah. Dia tahu bahwa bisa enggak dia dikudeta? Bisa. Sama seperti pamannya, Julius Caesar yang hebat bisa dikudeta dan bisa kalah. Maka demi untuk mengamankan posisi, dia melakukan hitung-hitungan sebenarnya sekeluas apa sih wilayah kekuasaannya. Siapa saja yang takluk kepada dia, sekaligus dengan dia melakukan sensus, dia mau memastikan semua orang tahu siapa penguasanya. Dan semua orang tunduk kepada dia. Maka itu sensus diadakan oleh Kaisar Agustus dan itulah yang tercatat di dalam Lukas pasal 2 ayat 1. Sehingga apa hubungannya ini dengan cerita Natal? Saya kok yakin kalau nanti kita ketemu sama Yusuf dan Maria di surga, silakan masukkan itu sebagai bucket list pertanyaan yang kita tanyakan di surga nanti. Kita tanya sama si Yusuf sama Maria, kalau mau milih tempat lahiran, pilih di mana? Saya kok yakin Yusuf dan Maria berkata, ya sudahlah di Nazaret aja, bukan kota yang gede-gede amat, tapi itulah tempat kami berada sekarang.
Ibarat kata kalau Bapak Ibu bukan orang Jakut gitu ya, tapi dari daerah-daerah, tapi sudah puluhan tahun, sudah lama tinggal, sudah kemudian bekerja, sudah hidup di sini seolah-olah menjadi orang Jakarta. Maka kalau tanya, ngapain sih mau pindah? Sudah nyaman kok di sini. Mungkin bukan yang terbaik, tapi sudah nyaman. Itulah Yusuf dan Maria. Kalau tanya, kenapa pada akhirnya harus ke Bethlehem? Maka saya percaya Yusuf dan Maria segera menuding tuh gara-gara tuh Agustus tuh ya. Orang itu penyebabnya. Jalan jauh ditolak pulang, gak dapat kamar. Bayi itu lahir di palungan pada akhirnya. Saudara perhatikan dua kisah ini. Dari satu tokoh yang kita bisa katakan dia ego yang dipentingkan. Bisa dikatakan bahwa dia adalah orang yang dalam keberdosaannya mau menancapkan kekuasaan politik semakin dalam. Tetapi justru cara manusia itulah, bahkan cara berdosa itulah yang Tuhan pakai. Untuk apa? Membawa Yusuf dan Maria datang ke Bethlehem, membuat bayi Yesus lahir di sana supaya apa? Sekali lagi, para gembala bisa datang kepada pengharapan tersebut. Itu cara Allah memberikan pengharapan. Tuhan bisa pakai cara yang chaos. Tuhan bisa pakai cara yang jahat. Tuhan bisa pakai berbagai macam hal. Kenapa? Karena dia adalah Allah yang memegang kendali atas segala sesuatu. Apapun, cara apapun, bahkan sekali lagi, keberdosaan manusia bisa enggak Tuhan pakai untuk membawa kita datang kepada pengharapan. Untuk membawa kita datang dan melihat pengharapan di dalam Tuhan dan hidup di dalam Tuhan. Jawabannya yes, itulah yang Allah bisa berikan. Dan itulah yang Allah kerjakan. Maka sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pastor Jeffrey. Tuhan itu bisa melakukan segala sesuatu. Bahkan cobaan iblis pun. Pekerjaan si jahat ketika Tuhan izinkan menimpa kehidupan kita. Tuhan seolah mau berkata kepada kita, it's okay my son, it's okay. I'm under control. Saya pegang kendali atas segala sesuatu. Sehingga pengharapan itu datang kepada para gembala. Tapi kalau sampai di sini saja, maka saya percaya kalau andai kata Yusuf dan Maria ada di Bethlehem, bisa nggak sih gembala itu datang? Belum tentu. Maka secara jalan manusia, the end, berakhir. Nggak ada jalan apapun. Tapi ini yang menarik. Di saat jalan manusia berhenti, semua tampaknya tertutup dan tidak bisa lagi ada jalan keluar. Tuhan tetap pegang kendali dan bisa menghadirkan melampaui yang manusia pikirkan. Bagaimana caranya gembala itu bisa tahu tentang kelahiran sang bayi dan juru selamat? Yaitu melalui puji-pujian para malaikat. Jalan manusia tertutup, Tuhan berkata, it's okay, masih ada jalan sorgawi. Apa yang manusia kerjakan nampaknya sudah berhenti. Tuhan berkata, it's okay. Karena Tuhan sanggup mengerjakan yang supranatural, melampaui dari apa yang manusia bisa pikirkan dan bayangkan. Itu malaikat yang selama ini nyanyi-nyanyi di surga doang. Kali ini open public, di padang, nyanyi puji Tuhan. Kepada para gembala. Dan sekali lagi gembala, orang-orang yang kecil, orang-orang yang bahkan jangan berharap melihat penyanyinya, malaikat itu menyanyi. Melihat mungkin hanya paduan suara, melihat mungkin hanya sekedar orang memuji Tuhan di bait Allah. Bagi mereka itu adalah sebuah mimpi. Tapi Tuhan berkata, itu bukan lagi mimpi. Tuhan utus malaikatnya memuji, memuliakan Tuhan. Memberikan kepastian kepada para gembala, ini memang untuk engkau. Maka selesai mereka, para malaikat pergi. Para gembala berkata, yuk. Karena ini berita buat kita, yuk kita pergi, yuk kita datang. Karena teriakan, pujian para malaikat yang memuji Tuhan.
Bapak Ibu, pertanyaannya adalah, itu kan bagi para gembala. Iya. Sekarang kita apa nih? Apa yang Tuhan kerjakan untuk saya? Untuk membuat saya melihat pengharapan. Saya nggak pernah tuh lihat malaikat nyanyi. Paduan suara gereja sering. Tapi malaikat nyanyi belum. Apa yang Tuhan kerjakan? Untuk memberi tahu saya dan bisa membawa saya masuk ke dalam pengharapan. Dan ini kabar baiknya. Yang Tuhan beri bagi kita jauh lebih dari pujian malaikat. Karena yang Tuhan berikan adalah teriakan anak domba Allah yang tak bercacat di atas salib. Anak Allah yang tidak berdosa itu memilih jalan digantung di salib untuk menanggung segala dosa-dosa kita. Supaya setiap kita yang berdosa dan akan menerima hukuman Allah dilepaskan. Dan bukan cuma dilepaskan, kita dibawa masuk ke dalam persekutuan dengan Bapa di sorga. Dan bukankah di situ kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan bukankah ketika kita menjadi anak-anak Allah, hidup kita dijamin di tangan Allah tersebut. Semua terjadi karena apa? Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Karena Yesus membiarkan diri tersalib, menyerahkan dirinya, berteriak, Eli, Eli, lama sabakta. Dia menanggung jeritan manusia yang ditinggalkan oleh Allah, neraka itu. Supaya kita hari ini, di dalam semua situasi apapun, kita bisa mendapatkan pengharapan. Dan Bapak Ibu, inilah yang diberikan Tuhan bagi kita. Di dalam Yesus, kita tahu, di saat kita masuk ke titik terdalam, titik tergelap, titik terkelam kehidupan kita, kita bukan sendirian. Di titik itu, kita berjumpa dengan Yesus. Karena dia pernah masuk dalam titik kelam. Dia pernah mengalami penderitaan jasmani. Dia pernah ditolak. Dia pernah merasakan pengkhianatan. Dia pernah merasakan sexual abuse. Dia pernah merasakan semua pergumulan pencobaan kehidupan manusia. Sehingga ketika kita masuk di dalam waktu momen-momen itu, siapa yang kita jumpai di sana? Bukan pendeta, bukan hamba Tuhan, bukan gereja, tapi Yesus. Dia ada di sana dan memberikan kita pengharapan. Ketika kita berdosa, bergumul dengan dosa-dosa kita nggak bisa lepas. Kita bertanya-tanya, Tuhan, bagaimana saya ini? Hidup saya rusak seperti ini. Banyak orang tanya, saya kalau KKR perlu angkat tangan lagi enggak? Saya takut, sudah berkali-kali. Tapi saya tetap dorong, angkat tangan, buat komitmen. Bukan karena engkau berhasil. Tapi karena ketika engkau datang dan engkau sadar engkau ada di titik terbawah kehidupanmu. Engkau sedang dihimpit oleh dosa-dosamu dan engkau tidak tahu bagaimana cara lepas. Buka matamu dan lihat siapa yang ada di sana. Yesus yang sudah disalib, tapi yang bangkit. Yang memenangkan pertempuran. Dan yang berkata, aku menyertai engkau senantiasa. Sampai pada kesudahan zaman. Yesus menggandeng tangan kita. Kita bisa lepas. Tapi dia tidak pernah melepaskan. Kita tidak kuat. Tapi genggamannya yang membuat kita aman di dalam dia. Maka hari ini Bapak Ibu dan rekan-rekanku, saya tidak tahu pergumulan kita seperti apa. Satu hal yang saya tahu, semua pergumulan berat. Saya tidak berupaya membandingkan satu dengan yang lain. Tapi kali ini kalau kita ada di dalam titik, kita sudah bertanya, Tuhan bagaimana
Kita sudah pingin menyerah. Kita mungkin sudah jalani aja lah. Saya sudah bahkan tidak berani berharap. Berita Natal mau memberitahu kita hari ini. Ada harapan. Belum tentu sih ada jalan keluar. Belum tentu sih jalannya akan lebih baik. Belum tentu sih solusi cepat terjadi. Tapi satu hal yang firman Tuhan katakan. Di dalam setiap titik itu, Tuhan ada di sana. Dan Dia topang kita berjalan bersama dengan Dia. Saya akan tutup dengan satu kisah kesaksian hidup saya. Saya sendiri sudah lupa saya cerita ini di mana aja. Jadi kalau ada yang sudah pernah mendengar, silakan dengarkan lagi. Saya kok yakin tetap percaya pengalaman hidup saya ini jadi berkat, ya. Bukan cuma buat saya, buat rekan-rekan juga. Dan saya percaya khotbah ini bisa dilupakan dan segera akan dilupakan selesai ini. Tapi biasanya cerita nggak dilupakan. Maka ingat baik-baik ceritanya. Waktu kecil saya di Surabaya. Di Surabaya, kalau dari Surabaya, salam dari Surabaya, kota panas itu, gitu ya. Karena memang Surabaya satu-satunya yang paling dekat dengan matahari, yang lain enggak, gitu ya. Di Surabaya waktu kecil, salah satu tempat keluarga kami sering pergi berbelanja itu Pasar Atum. Jadi kalau tahu Surabaya pasti tahu Pasar Atum gitu ya. Sekarang sudah habis bintang kejoranya. Sebelum kami pergi, orang tua saya, biasanya mama saya akan tanya sama saya, Samuel mau ikut? Saya pasti jawab, maulah. Oke, kalau mau ada 2 syarat. Wah, ini kebiasaan orang tua ya, selalu bikin syarat. Ada 2 syarat. Syarat pertama, enggak boleh beli apa-apa. Mau? Syarat pertama, mau. Syarat kedua, harus selalu digandeng. Kalau nggak digandeng, hilang. Nah ini kalimat persis, saya coba tirukan sepersis mungkin. Mama saya bilang begini, kapok. Ya. Mau enggak? Mau. Maka pergilah kami, turun dari angkot, langsung mama saya, mana tangan? Wah, saya digandeng Bapak Ibu. Tapi digandeng Bapak Ibu, saya lewat toko mainan, saya tahu saya nggak bisa beli. Tapi kan boleh kan cuci mata. Maka saya jalan sedikit lebih lambat. Tapi ketika jalan lebih lambat, gandengannya ini kan berat. Maka mama saya noleh, kenapa lebih lambat jalannya? Sebentar mah, cuci mata dulu lihat. Lalu mama saya bilang, enggak usah lihat-lihat. Saya segera ingatkan, mah syaratnya cuma 2. Klausulnya cuma 2. Enggak boleh beli apa-apa dan digandeng. Enggak ada syarat, enggak boleh lihat. Tapi itulah orang tua, selalu benar. Maka mama saya berkata, enggak usah lihat. Nanti lihat pingin minta, enggak dituruti merengek, aduh ribet, sudah enggak usah lihat-lihat. Saya mulai menyesali Bapak Ibu, saya ikut itu. Apalagi sudah enggak boleh lihat mainan Bapak Ibu, lalu kemana? Diajak pergi belanja, orang tua saya belanja apa? Belanja panci, belanja wajan, belanja daster. Yang kau tanya, apa sih menariknya? Saya sampai bingung lihat mama saya gitu ya belanja, panci dibolak-balik, saya mau berkata, enggak akan keluar jinnya. Gitu. Gak usah dibolak-balik. Tapi itulah. Sampai satu kali, mama saya belanja butuh 2 tangannya, saya dilepas dengan instruksi jelas. Diam di sini, jangan kemana-mana, nanti hilang, kapok. Tapi hari itu saya tenang. Kenapa? Depan saya, toko mainan. Maka saya lihat dari jauh. Tapi cuma lihat dari jauh, tidak memuaskan. Maka saya mengambil langkah iman. Saya jalan 1 langkah, lihat lebih dekat dengan toko mainan. Dan saya pakai prinsip firman Tuhan, berdoa dan berjaga-jaga. Ya. Saya lihat mainan, lihat mama saya masih ada, maju lagi. Lihat mainan, lihat mama saya masih ada. Lihat mainan, sampai tempat di depan tokonya, lihat mainan, lihat mama, lihat mainan, lihat mama, lihat mainan, mama hilang. Saya segera balik, tapi waktu itu saya merasa belum takut. Saya putar-putar sambil teriak, mama, mama. Nggak ada respon. Nah cerita di balik layarnya, ternyata mama saya tidak cocok barangnya, tidak cocok harganya, mau survei tempat lain. Dia lupa kalau bawa anak, jadi ditinggal. Nah ketika saya keliling-keliling saya belum takut. Tapi tahu enggak yang membuat saya takut apa? Yaitu adalah taci-taci Pasar Atum. Taci-taci itu cece-cece Pasar Atum, gitu. Cici-cici Pasar Atum. Kenapa? Ibu-ibu yang belanja ketika lihat anak itu, saya itu muter-muter, mama, nggak ada jawaban. Mereka mulai berteriak satu sama lain. Woi, anaknya siapa hilang Anaknya siapa hilang? Dan kalimat itu ketika dengar di telinga saya, anaknya siapa hilang? Saya mulai sadar, saya hilang. Dan mulai terbayang di dalam benak saya wajah mama saya.
Mulai terbayang saya nggak bisa pulang rumah. Mulai terbayang saya nggak akan sekolah lagi. Mulai nggak terbayang saya nggak bisa makan apa-apa. Dan sekali lagi keingat wajah mama saya. Dan satu hal yang saya ingat dari wajah mama saya. Kapok. Dan saya benar-benar kapok. Saya nangis, saya teriak-teriak gitu ya. Tapi nggak ada jawaban kan, ditinggal pergi. Saya nggak tahu berapa lama, tapi bagi saya yang waktu itu masih kecil, lama sekali. Lalu tiba-tiba ada suara, Samuel. Dan saya berani janji Bapak Ibu, saya berani jamin, itu bukan suara Tuhan. Sehingga saya tidak perlu merespon, ya Tuhan berbicaralah, hamba-Mu siap mendengar. Suaranya khas mama saya. Maka saya mulai semangat, Mama Samuel, cari-carian. Mulai saya perhatikan suaranya itu dari mana, jauh di ujung. Saya mulai lihat, saya lihat figur mama saya. Mulai bingung, Samuel. Saya kumpulkan tenaga saya teriak, Mama. Dan namanya mama saya mendengar. Dia juga melihat saya. Nah ekspektasi Bapak Ibu, ini ekspektasi Bapak Ibu ya. Seperti film Korea. Ekspektasi. Maksudnya apa? Saya lari, mama saya lari, Samuel. Wah ketemu di tengah rangkulan, anakku yang hilang sudah kembali. Itu ekspektasi. Realitanya Bapak Ibu, yang lari cuman saya. Mama saya lihat jauh itu, pasang ya, kuda-kuda. Sampai depannya saya peluk kaki mama saya, Mama. Lalu ada awkward moment sebentar gitu ya. Karena gak ada respon. Saya pikir jangan-jangan salah kaki orang ini ya. Saya beranikan lihat ke atas. Benar wajah mama saya. Dan dari situlah saya melihat wajah itu. Menunduk ke bawah dan bersabda satu kata, kapok. Tapi Bapak Ibu yang saya mau ceritakan adalah endingnya. Saya akhirnya yang mengulurkan tangan, minta digandeng. Kenapa? Apakah sekarang mama saya ajak saya ke toko mainan? Enggak. Mama saya tetap ajak saya lihat daster, panci, kompor, peralatan rumah tangga. Dan kalau tanya, kenapa kok mau digandeng? Sekarang suka ya lihat panci-pancian gitu? Enggak, tetap gak suka. Tapi kenapa mau digandeng? Satu alasan. Karena saya tahu, di dalam genggaman, saya aman. Saya mungkin gak nyaman, tapi saya aman. Dan bukankah itu yang harusnya terjadi dan kita rasakan ketika kita berjalan bersama dengan Allah. Allah yang begitu baik bagi kita. Bukankah Dia mau menggandeng tangan kita? Belum tentu jalannya menyenangkan kita. Bisa jadi tetap masuk dalam lembah-lembah kekelaman. Bisa jadi tetap menderita dan bergumul. Tapi satu hal yang dikatakan firman Tuhan. Di dalam genggamannya. Kita aman. Kita aman. Dan bukankah ini pengharapan kita. Dan ini kekuatan kita. Apapun pergumulan kita hari ini. Apapun yang sedang kita risaukan. Dan sekali lagi kalau ada orang-orang berpikir bahwa ini sudah ujung. Saya sudah gak tahu harus bagaimana lagi. Saya mau menyerah. Ada pengharapan yang Tuhan beri bagi kita. Karena Dia lihat, Dia peduli. Dan Dia beri yang terbaik bagi kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga. Kalau bagi setiap kami, hari ini Engkau nyatakan bahwa masih ada pengharapan. Natal memberitahu, setelah 400 tahun Engkau tidak berfirman. Semuanya tampak senyap. Orang berjalan rutin dari hari demi hari. Tapi Engkau menggegerkan sejarah manusia dengan kelahiran Yesus. Dan itu membuktikan satu hal. Engkau belum meninggalkan dunia ini. Dan Engkau tidak akan meninggalkan dunia ini. Bahkan Engkau datang ke dalam dunia ini. Maka Tuhan hari ini kalau kami berjalan, menjalani hari-hari hidup kami. Kami tidak melihat sesuatu hal yang berubah drastis. Sesuatu nampaknya berjalan normal, bahkan semakin hari semakin lebih buruk. Namun Tuhan biarlah
Kami boleh merasakan berita Natal itu nyata dalam hidup kami. Engkau menjumpai kami, dan Engkau memberikan kami pengharapan. Tuhan, terima kasih untuk pegangan tangan-Mu. Terima kasih untuk segenap yang Kau sudah kerjakan bagi kami. Dan kami mau belajar menyerahkan hidup kami juga kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini pengharapan kami, dan ini iman kami. Ini yang kami naikkan di dalam doa kami ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.